Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Ada sukacita pada siang hari ini. Amin. Dalam Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Beberapa tahun yang lalu, saudara, saya menanam 3 buah bibit pohon palem ekor tupai. Ya, sudah tahu palem ekor tupai bagus, saudara. Nah, bibit pohon ini saya beli dari tukang kembang yang sama. Kemudian ditanam di tanah yang sama, yaitu di kebun rumah saya. Yang nanam juga tukang kebunnya sama. Tetapi setelah ditunggu beberapa waktu, hasilnya berbeda-beda. Mari kita lihat. Nah, ini di kebun rumah saya, halaman depan, saudara. Ini yang di tengah, pohonnya tumbuh dengan bagus, saudara. Ya, batangnya gemuk, pohonnya tinggi. Tapi kemudian yang di samping sebelah kiri, sama-sama nanamnya, di tanah yang sama, tukang kebunnya sama, saudara, tapi kecil, batangnya kurus. Tapi yang paling menyedihkan yang di sebelah kanan, ini dulu ada pohonnya, sekarang sudah lenyap, tidak berbekas, ya sudah mati sama sekali. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tentang 3 macam orang Kristen. Jadi judul khotbah saya hari ini adalah 3 jenis pohon di taman Tuhan. Saudara, siapa yang sudah lahir baru? Angkat tangan tinggi-tinggi. Sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam hati, bukannya di bibir. Oh, kita sudah. Artinya saudara adalah sudah hidup, roh saudara sudah hidup di mata Allah. Saudara dan saya adalah pohon-pohon yang ditanam di taman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi saudara, nanti setelah beberapa saat ditanam, hasilnya akan berbeda. Ada yang mati, ada yang tumbuh, tapi seperti pepatah berkata, bagaikan kerakap tumbuh di batu. Ya, hidup segan mati tak mau. Tapi yang paling tengah tadi, hidup dengan sangat subur, dengan sampai batangnya besar. Saudara, kita sama-sama lahir baru dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Kita sama-sama ditanam di kebun anggurnya Tuhan. Yang nanam juga sama, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tapi hasilnya akan berbeda-beda. 3 jenis pohon di taman Allah. Mari kita langsung saja masuk ke pohon yang pertama. Yaitu pohon yang kemudian mati. Mari kita baca 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Surat Rasul Paulus kepada Timotius, 1 Timotius pasal 1. 1 Timotius pasal 4, maaf saudara, ayat 1. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. 1, 2, 3. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saya bacakan ulang. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad dan mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, kalau murtad artinya sebelumnya sudah pernah jadi orang Kristen yang benar. Tadinya sudah pernah lahir baru, sudah ditanam di tamannya Tuhan. Tetapi kemudian murtad, mereka meninggalkan Tuhan atau mati secara rohani. Saudara, kata murtad itu berasal dari bahasa Yunani apostasia, yang artinya berbalik dari, tindakan meninggalkan, berkhianat, memberontak, mengundurkan diri, atau berbalik, meninggalkan sesuatu yang dahulu diikuti. Itu arti kata murtad. Saudara, seperti tadi tanaman di kebun saya. Pohon yang akhirnya mati, tadinya pernah hidup, saudara. Sudah ditanam hidup. Tapi kemudian pohon ini mati. Demikian juga orang yang murtad. Tadinya pernah hidup, pernah menjadi anak Allah, pernah lahir baru. Tapi kemudian mati rohani. Kenapa bisa murtad? Mari kita lihat Injil Lukas pasal 8. Lukas 8, ayat 13. Lukas 8 ayat 13. Ini perumpamaan tentang seorang penabur.
Kita baca Lukas 8 ayat 13, 1, 2, 3. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ayah orang, yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara yang kekasih, kita tahu seorang penabur keluar menaburkan benih, itu benih firman Tuhan. Ada sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudara, benih ini tumbuh, tetapi akarnya pendek karena banyak batu di bawah. Ketika sinar matahari menyorot dengan tajam, datang pencobaan, pohon ini menjadi layu dan mati. Itu bicara tentang orang yang dulu pernah tumbuh, pernah lahir baru, tumbuh di dalam kebun anggurnya Tuhan, tetapi kemudian dia murtad dan mati. Dikatakan kenapa dia murtad? Karena pencobaan. Dalam masa pencobaan mereka murtad. Saudara, ada banyak jenis pencobaan di dunia ini. Tapi saya ambil dua saja, saudara. Yang pertama, karena menyembah berhala. Apa, saudara? Menyembah berhala. Seperti orang Israel. Ketika Tuhan memimpin mereka dengan tangan yang perkasa, keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Seperti Tuhan mengeluarkan kita dari perbudakan dosa. Tapi sampai ke Gunung Sinai. Lalu Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Tetapi bangsa Israel yang tinggal di bawah gunung, mereka menunggu-nunggu, kok Musa enggak turun-turun ya? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, 2 minggu, kok enggak turun-turun? Lalu mereka berubah setia. Mereka berkata pada Harun, wakilnya Musa, untuk membuat anak lembu emas. Lalu mereka menyembah anak lembu emas. Mereka berkata, wahai orang Israel, inilah Allah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Ini kebangetan, saudara. Jelas Tuhan Allah Israel yang maha kuasa, yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan tangan yang perkasa, dari perbudakan, melambangkan perbudakan dosa. Tetapi begitu Musa, pimpinan yang Tuhan pilih, tidak kelihatan sebentar saja, mereka berubah setia. Saudara mungkin sudah berkata, Pak Yongki, saya enggak mungkin seperti itu, Pak. Saya tidak pernah menyembah patung. Saya tidak pernah menyembah berhala. Oke, saya percaya. Tapi bagaimana dengan berhala yang lain? Berhala itu adalah sesuatu yang saudara kasihi lebih daripada Tuhan. Mungkin itu dirimu sendiri. Engkau mengasihi dirimu lebih dari Tuhan. Atau istrimu, anakmu. Atau pekerjaanmu, atau hartamu, atau kedudukanmu, pangkatmu. Saudara, hati-hati. Di dunia ini banyak pencobaan, saudara. Saya lihat karena harta, banyak orang meninggalkan Tuhan. Seperti orang Israel, mereka mencontoh bangsa lain. Lembu emas itu sembahannya orang Mesir, saudara. Mereka niru-niru orang lain. Banyak anak Tuhan yang dulunya pernah menjadi anak Tuhan, lahir baru. Tapi karena mencontoh orang lain korupsi, memperkaya diri. Orang lain melakukan segala sesuatu untuk kedudukan dan sebagainya. Mereka ikut-ikutan, mereka meninggalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, berapa banyak orang Kristen yang karena pernikahan meninggalkan Tuhan, berpindah kepada agama lain. Saudara, begitu murah, mereka menjual Yesusnya, mereka berbalik dari Tuhan. Saya pernah, saudara, di dalam selesai ibadah seperti ini, seorang bapak menemui saya. Dia bilang, Pak, dulu saya dicalonkan jadi bupati, Pak, di luar Jawa, oleh satu partai. Tetapi Pak, saya disuruh meninggalkan agama saya, Pak, Kristen. Saya bilang, saya enggak mau. Akibatnya saya tidak dicalonkan jadi bupati. Itu bagus. Saudara, jangan karena harta, karena cinta, karena kedudukan, karena apapun, engkau meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita lihat 2 Petrus. Surat Rasul Petrus yang kedua, 2 Petrus pasal 2. Ayat 1 dan 2. Mari kita baca 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat
yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Siapa yang tahu ini kita hidup di penghujung akhir zaman? Menjelang kedatangan Yesus. Oh kita tahu. Nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu akan keluar. Dan sudah keluar saudara. Betapa banyaknya ajaran aneh-aneh di sekitar kita. Yang saat-saat ini sedang diserang habis-habisan oleh Pak Niko. Itu hyper grace. Saudara tolong baca itu di dalam Warta Jemaat Pusat. Itu dikasih ajaran bagaimana menangkal ajaran hyper grace. Saudara baca. Saudara di dalam ajaran ini dikatakan yang penting kau sudah jadi Kristen. Yang penting kau sudah dibaptis. Setelah itu you can do anything. Saudara bisa berbuat apa saja. Karena dosamu sudah diampuni. Dosa masa lalu, dosamu sekarang, dan dosa yang akan datang sudah diampuni. Kalau kau berdosa, enggak usah minta ampun lagi, bilang aja, thank you Jesus, terima kasih Yesus. Engkau sudah mati bagiku, cuma gitu aja saudara, selesai. Itu omong kosong besar. Kita berkata, tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Saudara harus hidup kudus, saya harus hidup kudus, baru kita akan melihat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mereka berkata, kasih karunia Allah cukup. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup kudus. Saudara, orang semacam ini keblinger. Apa saudara? Keblinger. Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, sebab oleh kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri, benar, 1000% benar. Saudara dan saya selamat karena kasih karunia Tuhan, yang kita terima dengan iman, itu 1000% benar. Penjahat yang disamping kanan Tuhan Yesus, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia bilang, Tuhan ingat akan aku, bilang kau masuk kerajaanmu. Yesus berkata, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus, masuk surga. Anugerah Allah cukup untuk membuat kita masuk surga. Dan itu satu-satunya yang membuat kita masuk surga. Saudara, tetapi orang yang seperti ini, itu tidak terima upah. Tidak terima apa? Di surga itu bertingkat-tingkat saudara. Jadi seperti penjahat yang begitu terima Yesus mati, itu masuk surga sih, tapi tidak terima upah. Jadi dia tinggal di semacam mes gitu ya, rame-rame dengan orang lain. Tetapi kita yang masih hidup setelah kita terima Yesus, kita harus hidup dalam kekudusan. Pertama, justification, pembenaran. Oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan oleh iman. Dibenarkan layak masuk surga. Tetapi setelah itu kita harus masuk di bagian kedua, yaitu pengudusan. Katakan pengudusan. Sanctification. Hidup kita harus dikuduskan setiap hari. Tabiat dosa ini harus dibuang setiap hari. Diganti dengan tabiat Kristus. Saudara, nanti tingkat yang kita capai di bumi ini, itu menentukan kedudukan kita surga. Siapa yang ingin punya rumah yang indah di surga? Oh, hidup kudus. Katakan kiri kanan, hidup kudus. Kita lanjutkan saudara. 2 Petrus pasal 2, kita baca ayat 12 sampai 14. Saya akan baca ayat 12, saudara 13, lalu 14 kita baca bersama. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Sama-sama. Sama-sama. Mata mereka penuh nafsu jinah, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Luar biasa. Keras sekali ayat ini, saudara. Saudara, kalau saudara mulai meninggalkan Tuhan karena ajaran guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Oh enggak apa-apa, hidup dalam dosa enggak apa-apa. Tuhan enggak mau, kita berusaha sungguh-sungguh enggak mau. Padahal Paulus berkata, Paulus yang menuliskan Efesus 2 ayat 89, sebab oleh kasih karunia kami selamat oleh iman. Dia juga menuliskan, tetap kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Harus ada kerjakan, setelah itu kerjakan.
Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Yang mengerti katakan amin. Ya jangan mau dibohongin guru-guru palsu, saudara. Ajaran yang cheap gospel, Injil murahan. Sudah terima Yesus kan? Udah, selamat. Pasti selamat. You berbuat apa, no problem. Pasti selamat. Itu omong kosong besar. Itu bertentangan dengan isi Alkitab. Ya, saya kalau bicara ini kita jadi marah, saudara. Bukan marah sama apa. Ini marah sama ajaran, kan itu akan membawa orang masuk neraka. Orang Kristen akan diseret masuk neraka karena ajaran yang aneh-aneh. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang mempan ajaran seperti itu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan kita hidup kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita lanjutkan ayat 20 sampai 22. 2 Petrus 2, saya bacakan ayat 20, saudara 21 lalu 22 kita baca bersama. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Sama-sama. Sama-sama. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi mandi kembali ke kubangannya. Katakan amin. Saudara, hati-hati saudara. Ayat ini berkata seperti ini. Kalau engkau sudah melepaskan diri kecemaran, artinya sudah pernah lahir baru, menerima kebenaran, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan kita akan lebih buruk daripada keadaan semula. Lebih baik jika kita tidak pernah mengenal kebenaran, tidak pernah kenal Yesus, daripada kenal Yesus, lalu murtad. Itu seperti kata peribahasa, seperti anjing memakan kembali muntahnya, seperti babi mandi kembali dalam kubangan. Saudara, nanti di surga dan di neraka, itu ada tingkat-tingkatannya, saudara. Ya, surga itu bertingkat-tingkat, neraka juga. Nanti orang-orang Kristen yang pernah mengenal Yesus, pernah lahir baru, tapi kembali murtad, itu hukumannya lebih berat daripada yang tidak pernah kenal Yesus. Ya, itu Alkitab yang berkata, saudara. Hati-hati, saudara. Jadi orang yang pernah mengenal Yesus, tapi kemudian murtad, itu hukumannya di neraka nanti lebih berat daripada orang yang sama sekali belum kenal Yesus. Itu lebih ringan, saudara. Karena seperti kata pepatah, seperti pepatah berkata, seperti anjing kembali pada muntahnya. Saudara dan saya sudah bertobat terima Yesus dan terus hidup dalam kekudusan. Sekali Yesus, tetap Yesus dan Yesus untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang kita langsung masuk ke bagian yang kedua. Pohon yang tidak tumbuh dengan baik atau dengan kata lain pohon yang tidak berbuah. Mari kita baca Lukas pasal 13, Injil Lukas pasal 13. Ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lukas 13, saya bacakan ayat 6, saudara ayat 7, bergantian, lalu ayat 9 kita baca bersama. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Sama-sama. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Sama-sama. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pohon yang tidak berbuah diapakan? Ditebang. Saudara hati-hati. Saya mengasihi saudara. Tapi maaf saudara, di gereja mungkin banyak pohon-pohon yang tidak berbuah. Kalau pohon jenis pertama, yang setelah ditanam, hidup sebentar kemudian mati, biasanya orang-orang seperti ini akan lari dari gereja sudah. Sudah murtad, tidak akan datang lagi ke gereja. Tapi jenis yang kedua, pohon yang tidak berbuah, maaf, banyak di gereja. Tiap hari Minggu mereka ke gereja. Mereka dengarkan firman Tuhan. Mereka beribadah, mungkin malah memberikan perpuluhan.
Bahkan mungkin mereka melayani pekerjaan Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan, bahkan mungkin jadi pendeta seperti saya. Tapi sungguh pun demikian mereka tidak berbuah. Hanya kelihatannya indah di luar. Seperti perumpamaan tentang pohon ara di kebun anggur. Ada seorang tuan menggambarkan Allah sendiri, Allah Bapa. Punya kebun anggur. Lalu di kebun anggurnya ada pohon ara yang tumbuh. Seperti tadi saya katakan, kita adalah pohon-pohon yang ditanam di kebun anggur Tuhan. Bertahun-tahun Tuhan ini datang mencari buah. Tuhan ini mencari apa, saudara? Buah, bukan mencari daun. Saya percaya pohon ara ini daunnya lebat, saudara. Wah, indah, indah, indah. Kelihatan dari luar. Tetapi bagi Tuhan tidak indah. Karena yang Tuhan cari apa, saudara? Buah. Katakan, Tuhan mencari buah. Bukan mencari daun, saudara. Saudara, setelah dicari-cari 3 tahun, saudara. Tuhan itu juga adil, saudara. Bukan artinya saudara baru bertobat, langsung dicari buahnya, enggak. Ya, orang yang baru bertobat, Tuhan tidak langsung menuntut buah, saudara. Ya diberi waktu dulu. Tapi kalau ini seperti ini, sudah 3 tahun, belum ada buahnya, maka Tuhan akan berkata, tebanglah dia. Saudara hati-hati. Saya tidak tahu berapa lama saudara ada di sini. Sudah mendengar firman Tuhan. Tiap hari Minggu dengar firman Tuhan, dengar khotbah. Sudah memberi perpuluhan, sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tapi belum bertobat sungguh. Tidak ada buah pertobatan. Hati-hati saudara, saya cinta sama saudara. Jelas Alkitab jelas, pohon yang tidak berbuah ditebang. Saudara, sudah bertahun-tahun saudara jadi Kristen. Tapi kelakuanmu sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya sama. Itu berbahaya. Cuma namanya doang Kristen. Tapi bukan Kristen sungguh-sungguhan, bukan Kristen tenanan. Tapi Kristenan. Saudara hati-hati, hati-hati. Ya. Ini saya perlu bicara keras. Karena saya tidak mau ada saudara yang masuk neraka. Saya ulangi, saya berkata dengan sangat keras hari ini. Saya tahu ada orang-orang di gereja yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi kelakuannya tidak berubah. Hati-hati saudara, waktunya sudah sangat singkat. Tuhan Yesus akan segera datang. Dan kalau sampai dia datang, saudara belum berbuah, saudara akan ditebang. Saudara, apa sih buah itu? Pertama buah pertobatan. Dulu saudara, maaf pejinah, sekarang tidak berjinah lagi. Dulu saudara pencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Dulu saudara koruptor, sekarang tidak korupsi lagi, dan seterusnya. Yang mengerti katakan amin. Buah jiwa-jiwa yang saudara menangkan untuk Tuhan. Mungkin saudara tidak menangkan langsung, tapi saudara menghibur, mendoakan, menguatkan orang, dan seterusnya. Terutama buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Adakah buah roh sudah timbul dalam hidup saudara? Ataukah engkau masih seperti yang dulu? Tapi kalau karaktermu masih seperti yang dulu, nenek bilang itu berbahaya. Kemarin Pak Niko bagus sekali saudara di Menara Doa Pengerja di Sentul. Beliau memberikan contoh, karakter yang tidak berubah, itu pendendam. Apa saudara? Tidak mau mengampuni kesalahan orang. Nenek bilang itu sangat berbahaya. Malah Pak Niko kasih contoh saudara. 2 kesaksian, Mary Baxter. Seorang wanita yang pernah rohnya dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka. Lalu di neraka, dia dibawa ke bagian neraka tempatnya orang-orang Kristen. Di sana ada seorang wanita yang sedang berkhotbah. Bertobatlah, macam-macam lah kira-kira gitu. Kan Mary Baxter kaget, loh Tuhan kok perempuan ini berkhotbah tapi masuk neraka? Tuhan bilang gini, karena dia tidak mau mengampuni. Lalu Tuhan cerita, suami wanita ini berselingkuh saudara. Ketika wanita ini tahu, marahnya luar biasa, yaitu masuk akal kan. Aduh sakitnya hatiku. Masuk akal sih, masuk akal lah. Kalau sudah dikhianati kan sakit. Oke lah.
Tapi kemudian kan harus ngampuni, saudara. Suaminya sudah datang minta ampun. Saya nggak tahu, mungkin cium kakinya, nggak ngerti, tapi nggak diceritakan gitu. Nggak, tetap ngotot, saudara. Nggak mau mengampuni. Hatiku sudah terluka. Hatiku tercabik-cabik. Hatiku tersayat-sayat. Saudara, akhirnya menjadi dendam. Dia bunuh suaminya. Dan selingkuhan suaminya dibunuh juga. Akhirnya dia berakhir di neraka. Saudara, itu masih tidak begitu serem, saudara. Yang membuat saya juga, wah ini yang lebih menakutkan. Cerita Pak Niko yang kedua. Ini orangnya masih hidup sekarang, saudara. Yang diceritakan ini. Kalau yang tadi kan wanita itu sudah mati. Yang ini masih hidup. Dia anggota Full Gospel Businessman Fellowship. Jadi ini kelihatannya pengusaha, saudara. Dia juga pelayan Tuhan di gereja. Nah, pada suatu hari dia dioperasi, dan dia mati, saudara. Sempat mati. Dia melihat rohnya keluar dari badannya. Lalu dia lihat dokternya gini, give up, saudara. Nah, berarti operasinya gagal. Rupanya dia menghembuskan nafas gitu, terakhir. Nah, yang membuat dia kaget, saudara, sekonyong-konyong, malaikat maut muncul. Mau menerkam tubuhnya. Dia menjerit, saudara. Yesus, tolong. Tahu-tahu muncul sebuah sosok putih bersinar-sinar, menghalangi malaikat maut untuk menyerang tubuhnya. Tidak lama kemudian dia sadar, saudara. Dia kaget, saudara. Ternyata dia koma 3 hari. Saudara dengar baik-baik. Di alam kekal tidak ada waktu. Di alam kekal itu tidak ada lagi waktu. Waktu itu hanya ada di bumi ini. Jadi dia rupanya rasanya sebentar tapi sudah 3 hari, sudah dia koma. Dia hidup kembali, sadar kembali. Tapi yang membuat dia bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya ini kan sudah orang Kristen, Tuhan. Sudah sungguh-sungguh kepadamu. Bahkan sudah melayani Engkau. Tapi Tuhan, ketika aku mati, kok yang menjemput aku malaikat maut? Mestinya kan orang Kristen kalau mati dijemput oleh Tuhan Yesus sendiri atau oleh malaikat Allah. Kok ini yang menjemput malaikatnya iblis? Lalu Tuhan berkata, karena engkau menyimpan dendam, sakit hati. Dia bilang, Tuhan, enggak Tuhan. Rasanya aku tidak ada sakit hati pada siapapun. Tuhan bilang, engkau sakit hati, menyimpan dendam kepada adik kandungmu. Dia baru ingat, saudara. Adik kandungnya ini, itu sering menjelek-jelekkan dia. Sering mempermalukan dia di hadapan orang tuanya. Tapi kalau ketemu gini, halo, apa kabar? Saudara, kayaknya nothing is wrong. Kelihatannya tidak ada masalah. I love you. Ngomong kosong, saudara. Hatinya sakit. Dan karena itu, ketika dia hampir mati, yang menyebut dia malaikat maut. Saudara, saya tahu kita suka-suka sakit hati. Benar atau benar? Siapa yang tidak pernah sakit hati? Oh, semua pernah. Saya pun pernah sakit hati. Tetapi dengar baik-baik, saudara. Dengar baik-baik, saya cinta pada saudara. Kalau saudara menyimpan dendam kepada siapapun, saya pastikan, mohon maaf, saya pastikan engkau masuk neraka. Saya ulangi, kalau saat ini engkau tidak melepaskan pengampunan kepada orang lain, Tuhan berkata, kalau engkau tidak mengampuni dosa orang, dosamu tidak diampuni. Kalau dosamu tidak diampuni, engkau masuk neraka, pasti. Saudara, ingat kalau saudara di neraka berapa lama? Selama-lamanya. Untuk apa sih nyimpen dendam, kebencian, sakit hati? Saudara, ada orang yang senang menyimpan sakit hati, rasanya enak. Wah, rasanya kayak, loh saya dulu orang yang suka sakit hati, saudara, saya tahu. Wah, kalau misalkan saya sakit hati sama Pak Harun, ini kan cukup ganteng Pak Harun. Tapi kalau saya sakit hati, ini wajah Pak Harun yang ganteng, tambah lama tambah jelek. Di hati saya tambah jelek, keluar tanduknya, keluar taringnya. Wah, tambah lama saya tambah benci, rasanya seneng. Orang ini, kalau bisa. Itu kita nikmati, saudara. Hati-hati, hati-hati. Kalau engkau menikmati dendammu, engkau menikmati kebencianmu, engkau menikmati sakit hatimu, engkau menyimpan kepahitan kepada orang lain, ada akar pahit di hatimu.
engkau pasti masuk neraka. Saya bilang hari ini, lepaskan pengampunan. Katakan kiri kan, lepaskan pengampunan. Kalau engkau mengampuni, dosamu diampuni. Saudara, kalau saya berpikir gini, saudara. Pertama, dosanya, misalkan Pak Harun berdosa sama saya. Dosanya kan lebih sedikit daripada dosa saya sama Tuhan. Benar atau benar? Pasti begitu. Dosanya Pak Harun pada saya, misalkan dia pernah memaki saya. Dosanya dia itu lebih kecil daripada dosa saya sama Tuhan. Benar atau benar? Yang kedua, saudara, Tuhan itu sudah mati di salib dengan penderitaan luar biasa. Supaya dosa saya diampuni. Loh kok saya menyimpan dendam sama Pak Harun? Buat apa, saudara? Dan gini, saudara, ada enggak, kita masih salah sama orang lain enggak? Saya ulangi, kita masih bersalah sama orang lain enggak? Masih. Kadang-kadang omongan kita mungkin enggak sengaja menyakiti hati orang. Sikap kita menyakiti hati orang, sengaja atau tidak. Kita sendiri menyakiti orang lain. Loh kalau orang lain menyakiti kita enggak mau mengampuni. Maaf saudara, maaf itu kebodohan. Saya perlu ngomong dengan tegas, ya supaya bertobat sungguh. Saya ingin semua saudara masuk surga. Kalau di tempat ini ada yang tidak mengampuni, saat ini juga lepaskan pengampunan. Selesaikan masalahmu. Supaya engkau sebentar lagi kalau dia datang, engkau akan berjumpa dengan Yesus. Masuk di surga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sifat-sifat tabiat yang jelek lainnya, sombong. Saya ini dulu orangnya paling sombong, saudara. Tapi Tuhan hajar saya berkali-kali, sampai saya kapok. Saudara, kemudian ada lagi mementingkan diri sendiri, egois. Suka bertengkar, suka iri hati, suka memfitnah, suka menjelek-jelekkan orang lain. Cinta Tuhan, tapi juga cinta harta. Cinta Tuhan, tapi juga cinta kedudukan. Cinta Tuhan, tetapi cinta juga yang lain. Tidak bisa seperti itu. Saudara harus mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Yang mengerti katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tapi sungguh pun demikian saudara. Kalau engkau jenis pohon yang kedua, biasanya pohon pertama sudah tidak ada di gereja. Mereka murtad, mereka lari dari gereja. Tapi pohon yang kedua banyak di gereja, mohon maaf. Yang tidak berbuah. Ya, yang dari dulu sekarang masih sama, enggak pernah berubah, tabiatnya, karakternya masih sama. Saudara, seperti dalam perumpamaan tadi, ketika si pemilik kebun anggur, yaitu bicara tentang Allah Bapa, 3 tahun mencari buah pada pohon ara yang tumbuh di kebunnya, tapi tidak mendapat. Dia berkata pada penunggu kebun anggur, tebanglah pohon ini. Untuk apa? Dia memenuhi tempat ini tanpa berguna. Tapi sang penunggu kebun anggur yang melambangkan Tuhan Yesus berkata, Tuhan, berikan waktu 1 tahun lagi. Aku akan mencangkuli sekeliling pohon ini. Aku akan memberikan pupuk supaya dia berbuah. Kalau tidak, tahun depan tebanglah dia. Saudara, saya tidak tahu saudara, apakah masih ada tahun depan? Ya karena kalau kita lihat kesaksian dari Nathan, pemuda Yahudi, remaja Yahudi 15 tahun yang dibawa ke surga dan ke neraka, menjelaskan bahwa saat ini, mulai September tahun lalu, dunia sudah masuk perang dunia ketiga. Saya sudah pernah khotbahkan di sini. Dan dalam tempo beberapa bulan ke depan, hal itu akan pecah menjadi peperangan dunia yang dahsyat. Saudara, saat ini di Timur Tengah, puluhan bangsa sudah numpuk di sana. Laut Tengah yang kecil, di sana ada puluhan kapal perang. Rusia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan macam-macam ada di sana. Beberapa waktu yang lalu, pesawat terbang Amerika Serikat, Rusia, pesawat tempur, ditembak jatuh oleh Turki. Itu hampir menimbulkan perang dunia ketiga. Beberapa hari lalu saya baca di surat kabar, pesawat tempur Rusia terbang berdekatan dengan pesawat tempur Amerika Serikat di Laut Hitam. Saudara, bangsa-bangsa sudah numpuk di sana. Nathan berkata bangsa-bangsa ini akan nanti bertempur satu sama lain. Kemudian mereka akan menyerang Israel, Yerusalem. Bersatu di bawah pimpinan Gog. Saya tidak akan ulangi.
Tapi saya tidak tahu, saya tidak berkata tidak ada tahun 2017, saya tidak berkata begitu. Tapi yang saya mau katakan, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, sudah di depan pintu. Memang masih bisa, sekarang ini banyak orang Israel bertobat saudara, gara-gara kesaksian Nathan. Mungkin Tuhan bisa memperpanjang waktunya, untuk memberi kesempatan supaya lebih banyak lagi yang bertobat, bisa. Tapi yang pasti, waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Saya percaya sebelum perang dunia ketiga, you and me, kita akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bagi saudara yang merasa saudara adalah pohon yang tidak berbuah, gunakan waktu yang tinggal singkat. Saya tidak tahu, mungkin bulanan, mungkin masih 1 tahun atau lebih, saya nggak tahu. Tapi yang pasti sudah sangat singkat. Bertobat sungguh-sungguh. Tinggalkan tabiat-tabiatmu yang berdosa. Ganti dengan tabiat Allah, tabiat Kristus, buah roh. Yang mau katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan. Pohon yang tidak berbuah ditebang. Pohon yang berbuah dipelihara, diberkati, makin dibersihkan. Di dalam Wahyu pasal 3, Yesus berkata, hendaklah kamu dingin atau panas. Kalau kamu suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas, kamu akan kumuntahkan dari mulutku. Jadi orang Kristen tidak bisa suam-suam kuku. Ini akhir zaman. Engkau milih ikut Yesus sungguh-sungguh, atau engkau tinggalkan dia. Kalau engkau suam-suam kuku, engkau di gereja, tapi engkau tidak sungguh-sungguh bertobat, maaf, percuma. Maaf saudara, saya mengasihi saudara. Percuma engkau merasa aman, saudara datang ke gereja tiap hari Minggu. Ya saudara lakukan ini, bayar perpuluhan, melayani Tuhan atau apapun. Tapi kalau engkau tidak bertobat sungguh-sungguh, percuma. Saudara, kalau nanti dia datang, engkau akan tertinggal. Tapi saya berdoa, semuanya mau bertobat sungguh-sungguh. Dan semuanya ikut rapture ketika Yesus datang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masuk bagian yang ketiga, pohon jenis yang ketiga, yaitu pohon yang sehat. Pohon yang berbuah. Mari kita baca Matius 13 ayat 8. Sudah dapat kita baca? 1, 2, 3. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, kita semua adalah pohon-pohon yang ditanam di kebun anggurnya Tuhan. Ada yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Berapa banyak saudara berbuah, itu menentukan kedudukan saudara di surga. Yang mengerti katakan amin. Karena itu berbuah banyak-banyak, katakan kiri kanan, berbuah sebanyak mungkin. Nah saudara, pertanyaannya kenapa kita bisa berbuah? Mari kita baca Ibrani pasal 12. Kenapa bisa berbuah pohon itu? Ibrani 12 ayat 4 sampai ayat 11. Ibrani 12 ayat 4 sampai 11. Saya akan baca ayat 4, saudara ayat 5 bergantian, lalu ayat terakhir 11 kita baca bersama. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Sama-sama. Perhatikan ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, melainkan anak-anak gampang. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Sama-sama. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Katakan, amin. Saudara, siapa yang mau berbuah lebat? Oh, kita semua mau. Apa rahasianya bisa berbuah? Dikatakan di dalam ayat 4, dalam pergumulan kamu melawan dosa,
kamu belum sampai mencucurkan darah. Saudara melawan dosa itu gampang atau sulit? Yang bicara gampang, angkat tangan. Kalau saudara bilang melawan dosa itu gampang, saya turun saudara. Saya suruh saudara naik ke sini, khotbah. Ini pasti orang super. Kalau saya bukan orang super. Melawan dosa itu sulit. Dikatakan dalam pergumulan melawan dosa, belum sampai mencucurkan darah. Artinya sulit melawan dosa. Terutama dosa-dosa tabiat asalmu. Maaf saudara, kalau saudara orang yang cinta uang, uang itu jadi masalah saudara. Sulit mengalahkan uang. Kalau saudara senang dosa-dosa yang lain, kau sombong dan lain-lain, sulit mengalahkan kesombongan. Benar atau benar? Oh saudara, itu sulit saudara, tidak gampang. Nah bagaimana supaya Tuhan menghancurkan tabiat daging kita yang tidak karuan itu? Dikatakan ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Harus diapakan saudara? Dihajar, katakan dihajar. Maaf saudara, ada orang-orang Kristen yang kalau dihajar Tuhan, ngambek. Tuhan tidak sayang sama saya dihajar Tuhan. No saudara, kebalik. Kalau engkau berdosa tidak karu-karuan, sudah berzina, menipu, mencuri, macam-macam, engkau didiamkan Tuhan. Nangis saudara. Artinya engkau anak gampang. Anak haram, maaf. Ayat 7. Jika engkau harus menanggung ganjaran, Tuhan memperlakukan engkau sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jika engkau bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukan anak, melainkan anak-anak gampang, anak-anak haram, bukan anak Allah. Saya pernah lihat saudara, orang bangga. Saya sudah begini, begitu. Saya enggak diapa-apain Tuhan. Artinya, Tuhan sayang sama saya. No, omong kosong. Itu artinya saudara tidak dianggap anak oleh Tuhan. Kalau engkau sudah berdosa macam-macam dibiarin sama Tuhan, engkau bukan anak Tuhan, engkau anak gampang. Tapi sebaliknya, kalau engkau ditegur Tuhan, tidak mau dihajar, itu engkau anak Allah. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Yang mengerti katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, dikatakan ayat 10, sebab mereka, ayah kita, orang tua kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka pandang baik. Tetapi Dia Tuhan menghajar kita untuk apa? Kebaikan kita. Katakan kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dalam kekudusannya. Coba kita baca lagi ayat 10 ini saudara. Ibrani 12 ayat 10. 1, 2, 3. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam, supaya kita hidup kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun melihat Tuhan. Sekarang saudara mungkin ada yang marah sama saya. Pak Yongki ini ngomongnya keras, gak enak. Saudara saya ngomong keras, karena saya cinta sama saudara. Saya tidak mau saudara masuk neraka, tapi saya berindu semua masuk surga. Karena itu bertobat sungguh-sungguh. Saya menghajar saudara dengan kata-kata yang keras untuk kebaikan saudara. Supaya saudara hidup kudus. Karena kalau tidak dihajar, kita tidak tahu. Dan kita hidup seenaknya. Tiba-tiba, sekonyong-konyong, kita masuk neraka. Tapi saya berdoa itu tidak terjadi. Karena semua yang mendengar khotbah saya hari ini, mereka mau bertobat sungguh. Dan mereka mau hidup kudus, sehingga berbuah lebat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apalagi yang harus kita lakukan untuk berbuah lebat? Siapa yang mau berbuah lebat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Mari kita baca ayat yang terakhir. Matius pasal 5. Ayat 29 dan 30. Matius 5 ayat 29, 30. Sudah dapat, sudah kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Siapa yang mau masuk surga? Katakan kiri kanan, radikal dengan dosa.
Katakan yang keras saudara, radikal dengan dosa. Di sini Yesus mengajar. Kalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkil, buang. Lebih baik engkau masuk surga dengan satu mata, daripada dengan dua mata engkau masuk neraka. Kalau tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal, buang. Lebih baik engkau masuk surga dengan satu tangan, daripada dengan dua tangan engkau masuk neraka. Saudara pernah kejadian di Inggris, sekian tahun yang lalu. Saya baca di surat kabar, saudara. Seorang pendeta khotbah ini, ayat ini, pada jemaatnya. Lalu ada jemaatnya yang mungkin tangannya dulu, saya nggak tahu kenapa, mungkin dia pencuri atau apa. Pulang ke rumah tangannya dipotong. Bener-bener nih saudara. Tapi habis itu dia nyesel. Dia lapor polisi, supaya pendetanya ditangkap. Di sini jangan sampai terjadi. Saudara mengasihi saya? Saudara maksudnya ayat ini adalah radikal terhadap dosa. Katakan radikal terhadap dosa. Jangan main-main pada dosa. Putuskan, putuskan, putuskan. Saya kasih contoh saudara. Belasan tahun yang lalu, saya sedang doa puasa di Ungaran. Taman doa. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya pada saudara sepupu saya yang tinggal di kota Semarang. Jadi selesai doa puasa, saya ke Semarang, saudara, menemui sepupu saya. Sepupu saya ini Kristen, tapi Kristen-Kristenan, bukan Kristen tenanan. Saya injili dia, saudara. Akhirnya dia bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hatinya. Saudara sepupu saya ini punya 2 istri, padahal dia orang Kristen. Saya nggak tahu istri yang kedua ini, apa dia pura-pura, kan banyak ya, pura-pura dia ganti agama, ini atau apa saya nggak tahu lah, apa memang simpenan aja saya nggak tahu. Saya nggak cek sih, mana surat-suratmu? Saya nggak tanyakan, saudara. Tapi dia punya 2 istri. Setelah dia bertobat, saya minta dia bertindak ekstrim, radikal terhadap dosa. Saya bilang, kamu harus kembali pada istrimu yang pertama. Istri yang kedua harus kamu putuskan. Mulai sekarang, kamu tidak boleh ketemu lagi sama dia. Tapi kamu tidak boleh buang dia, karena kamu sudah merusak dia. Harus kamu sewakan rumah untuk tinggal istrimu yang kedua. Tiap bulan kamu harus kirim uang. Kamu tidak usah kirim langsung ketemu, jangan nanti kumat lagi. Ya, saya takut kumat lagi juga kalau ketemu lagi. Kirim aja melalui bank. Mencukupi kebutuhan istrimu yang kedua ini. Sampai, saya bilang, kalau nanti istrimu yang kedua ketemu sama pria lain, Arjuna, ya menikah, oke, kamu boleh lepas. Saudara, maaf, saya tidak ketemu istri pertama, saya nggak tahu wajahnya seperti apa. Yang pasti istri keduanya nih cuantik. Apa saudara? Cuantik. Ya saya injili juga, istri kedua ya injili juga bertobat, terima Yesus juga. Tapi saya bilang mulai sekarang, putus hubungan. Kamu nggak boleh ketemu sama dia. Tapi kamu harus hidupi dia sampai dia menikah lagi. Saudara sepupu saya setuju. Ya, saya tapi sampai sekarang belum cek, saudara. Moga-moga dia tetap taat. Masalahnya istri kedua, cuantik. Enggak peduli cantiknya kayak bidadari. Putus. Dosa itu putus. Biarpun ini bidadari, ini bidadara. Enggak peduli, saudara. Kembali ke sana. Ini putus. Apa saudara? Putus. Yang mau memutuskan dosa, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, 3 jenis pohon di taman Allah. Pohon pertama sudah pernah tumbuh, sudah pernah lahir baru. Tapi ketika pencobaan datang, mati, tidak berbekas, murtad. Karena berhala, mengasihi yang lain lebih dari Tuhan, atau karena ajaran sesat membuat mereka akhirnya lari dari Tuhan. Jenis yang pertama biasanya tidak ada lagi di gereja. Karena kalau sudah murtad biasanya lari dari gereja. Tapi jenis pohon yang kedua, maaf, seringkali banyak di gereja. Apa saudara? Banyak. Yang ngomong banyak satu, yang lain takut. Saya nggak mau nuduh saudara lah. Tidak usah nuduh orang lain, lihat diri sendiri. Mau saudara? Lihat diri sendiri, katakan lihat diri sendiri. Apakah engkau pohon yang berbuah atau tidak berbuah? Sudah berapa lama engkau jadi Kristen? Sudah berapa lama engkau ditaburi firman Tuhan setiap hari Minggu? Sudah berapa lama engkau didoakan? Sudah berapa lama engkau lakukan ini itu? Apakah engkau berbuah?
Kelakuanmu sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu maling, sekarang maling, besok maling juga. Masuk neraka. Buah jiwa-jiwa, apa yang sudah pernah kau lakukan bagi sesamamu manusia? Dan buah roh. Dulu kita sombong, iri hati, menaruh dendam, kebencian, egois, mementingkan diri sendiri dan lain-lain. Sifat-sifat yang aneh-aneh. Kalau sekarang, apakah sifat itu masih kuat di dalam dirimu? Atau buah roh sudah mulai timbul dalam hatimu? Menggantikan tabiatmu yang lama menjadi tabiat Kristus. Buah roh ialah kasih. Adakah kasih di hatimu? Sukacita. Apakah hatimu penuh dengan sukacita? Biarpun sedang tidak ada uang. Damai sejahtera. Apakah ada damai sejahtera memerintah di hatimu? Kebaikan. Apakah kau orang yang baik? Kesabaran. Kemurahan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Penguasaan diri. Mari saudara tidak usah lihat orang lain, lihat diri sendiri. Apakah buah roh, buah pertobatan, buah jiwa-jiwa sudah keluar dari hidupmu? Supaya bisa berbuah, izinkan Tuhan memproses kita. Kalau kita dihajar oleh Tuhan, bukan karena Tuhan benci sama kita, justru Tuhan sayang sama kita. Kalau kita salah dihajar oleh Tuhan, katakan terima kasih Yesus, Engkau cinta kepadaku, sehingga aku tidak tersesat. Saudara, terima penghajaran dengan sukacita. Sekalipun ketika pertama-tama dihajar, pasti rasanya sedih. Tapi kemudian mendatangkan sukacita. Saya ini orang yang sudah dihajar Tuhan berkali-kali, saudara. Saya ngomong gini bukan saya lebih hebat dari saudara, enggak. Saya sudah dihajar Tuhan berkali-kali sampai kapok, Tuhan, kapok. Makanya saya bisa seperti ini, kapok, saudara, dihajar Tuhan. Dulu mendatangkan duka cita, saudara. Waktu saya dihajar, dipecat dari pekerjaan, di gereja, jadi wakil gembala tiba-tiba diskors. Waduh, rasanya, Tuhan. Sekarang saya bersuka cita karena saya dihajar Tuhan. Membuat saya bisa jadi seperti sekarang. Saudara, kalau engkau dihajar Tuhan, bersukacitalah karena Tuhan sayang sama engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, radikal terhadap dosa. Katakan radikal terhadap dosa. Putuskan dosa. Jangan sayang-sayang. Istri keduaku kayak bidadari. Istri pertama kurang meyakinkan. Tidak peduli saudara, meyakinkan, tidak meyakinkan. Ini loh dosa loh yang kau lakukan. Putus, bidadari, putus. Nggak usah peduli. Bidadari, bidadara atau gendruwo, nggak usah peduli. Putus, katakan putus. Putuskan dosa. Radikal terhadap dosa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.